warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Mega Astuti, NIM 180210102079 dari kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis konsep fisika pada kesenian Sinomanadra. Fisika merupakan salah satu cabang dari ilmu sains yang mempelajari tentang berbagai macam fenomena atau gejala fisis yang terjadi di alam. Pembelajaran fisika cenderung lebih fokus kepada aspek matematis dan hanya sedikit menekankan pada konsep dan tidak dikaitkan dengan kearifan lokal atau budaya lokal yang ada di daerah sekitar. Hal inilah yang mempengaruhi hasil belajar fisika menjadi kurang maksimal. Pembelajaran sains berbasis kearifan lokal atau dikenal dengan etnosains merupakan proses pembelajaran yang mengkaitkan sains asli dengan kepercayaan masyarakat yang berasal dari mitos atau kepercayaan turun-temurun dan menerapkannya ke dalam sains ilmiah. Kalimantan merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki aneka ragam budaya, adat istiadat maupun agama, namun tetap satu kesatuan dengan berbagai budaya yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan memiliki budaya yang multikultural. Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan yang juga memiliki aneka ragam budaya seperti permainan balugo, kain khas sesirangan, senjata tradisional Sungga dan Mandau, dan masih banyak lagi. Salah satu etnosains yang ada di wilayah Kalimantan Selatan adalah kesenian Sinomanadra. Namun, upaya penggalian kebudayaan dalam pendidikan masih sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, perlu untuk mengkaji Sinomanadra sebagai budaya lokal untuk diterapkan ke pembelajaran fisika, khususnya pada materi gerak melingkar beraturan. Kesenian Sinomanadra merupakan seni tradisional khas Banjar yang bernafaskan Islam. Secara tata bahasa, kesenian Sinomanadra berasal dari dua kata, yaitu Sinoman yang berarti kelompok qasidah pria untuk menyambut tamu-tamu atau orang besar atau pejabat, dan Hadra yang berarti menghadirkan dengan mengambil teknik. Sinomanadra sendiri merupakan kesenian yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan, terutama di Kalimantan Selatan. Kesenian Sinomanadra sebagai seni Islam dilakukan untuk beberapa tujuan, yaitu untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah yang bernafaskan Islam, serta membendung masuknya budaya asing yang dapat merusak akhlak dan membina kesatuan langkah generasi muda. Sinomanadra terdiri dari 5 atau 6 pendidikan syair yang sekaligus sebagai penabur rebana. Kemudian, untuk pemutar payung ubur-ubur dan penari rudat berjumlah 20 hingga 30 orang. Penari rudat memegang bendera kecil berbentuk segitiga yang bertuliskan huruf Arab atau Asmaul Husna. Para pemain semuanya adalah pria dengan mengambil teknik pukulan hadrun. Kesenian Sinomanadra memadukan seni suara yang berupa qasidah dengan seni tari. Syair-syair yang dinyanyikan berisi pujian-pujian dan sanjungan kepada Rasulullah. Selain itu, syair-syair juga berisikan nasihat dan petuah yang dilantunkan dengan penuh kegembiraan dan perasaan. Terdapat beberapa macam alat yang digunakan dalam penampilan kesenian Sinomanadra, yaitu rebana atau terbang yang berfungsi sebagai pengatur irama dalam permainan, babun dan ketipung yang berfungsi sebagai pengiring bunyi alat musik lain, tamborens yang berfungsi sebagai pengiring yang menambah bunyi, bendera yang berfungsi sebagai pengiring gerakan tari atau rudat, payung besar yang digunakan untuk memayungi pengantin pria atau tamu pejabat. Dan bentuk penampilan Sinomanadra ini selalu menyesuaikan dengan aksi yang dilakukan, seperti saat menyambut tamu atau pejabat pemerintah, saat menyambut hari besar, atau saat upacara perkawinan. Aksi Sinomanadra biasa ditampilkan untuk menyambut tamu dari pejabat pemerintah yang berkunjung ke desa untuk silaturahmi atau meresmikan sesuatu di Kalimantan Selatan. Seni Sinomanadra juga biasa diadakan untuk menyambut hari besar Islam seperti 27 Ramadan dan Maulid Nabi, serta menyambut hari besar nasional seperti ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Aksi Sinomanadra juga dilakukan saat upacara perkawinan, ketika pengantin pria dibawa ke tempat pengantin wanita untuk disandingkan. Di tengah perjalanan, kurang lebih 1 km sebelum sampai kediaman pengantin wanita, Sinomanadra akan dimainkan dengan diiringi lantunan lagu oleh para pembawa, dan pengantin pria sambil berjalan akan dipayungi oleh payung ubur-ubur hias yang diputar-putar dan diiringi oleh 50 orang pemuda. Terlihat pada video merupakan salah satu aksi Sinomanadra yang digelar saat upacara perkawinan, dengan payung besar dimainkan di atas kepala pengantin pria.
Kesenian Sinuman Hadra merupakan salah satu adat dari masyarakat Banjar yang ditampilkan dengan payung besar yang dihias indah dan dimainkan dengan cara diputar-putar di atas kepala orang yang diiringi sambil pemain lain melantunkan syair-syair pujian kepada Rasulullah. Payung yang diputar ketika aksi Sinuman Hadra ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang dapat dijadikan sumber belajar fisika khususnya pada materi gerak melingkar beraturan. Berikut adalah analisis konsep Sinuman Hadra dengan konsep fisika pada materi gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerakan suatu benda atau titik massa yang membentuk lintasan berupa lingkaran yang memiliki jadi-jadi sama dengan kelajuan konstan. Suatu benda membutuhkan adanya gaya yang membelokkannya menuju pusat lingkaran agar dapat bergerak melingkar. Gaya ini dikenal dengan nama gaya sentripetal. Gerak melingkar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar beraturan merupakan gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan atau kecepatan tetap. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan jika dalam perpindahannya membentuk sebuah lintasan lingkaran atau sebuah busur lingkaran dengan laju konstan. Salah satu contoh tentang gerak melingkar yaitu gerak perputaran payung pada kesenian Sinuman Hadra. Analisis konsep gerak melingkar pada kesenian Sinuman Hadra meliputi 4 topik bahasan. Yang pertama yaitu periode dan frekuensi, yang kedua yaitu perpindahan sudut, yang ketiga ada kecepatan sudut, dan yang terakhir ada kecepatan linear. Periode atau T merupakan waktu yang dibutuhkan oleh suatu benda yang bergerak melingkar untuk melakukan satu putaran penuh. Periode diberi notasi T dan memiliki satuan SI yaitu sekon. Apabila suatu benda melakukan N kali putaran dalam selang waktu T sekon, maka periode dapat dihitung dengan menggunakan persamaan T sama dengan T per N, di mana T besar merupakan periode, T kecil adalah waktu, dan N adalah jumlah putaran. Frekuensi merupakan banyaknya jumlah putaran yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak melingkar dalam selang waktu 1 sekon. Frekuensi disebut juga dengan jumlah putaran tiap detik. Frekuensi disimbolkan dengan F dan memiliki satuan Hertz. Frekuensi sebuah benda yang melakukan putaran sebanyak N kali dalam selang waktu T dapat dicari dengan persamaan F sama dengan N per T. Berdasarkan persamaan T dan F tadi, maka didapatkan hubungan antara periode dengan frekuensi, di mana T sama dengan 1 per F. Payung Sinuman Hadra yang diputar secara berulang saat pertunjukan dapat diintegrasikan dalam konsep periode dan frekuensi, karena pergerakan payung secara berulang ini dapat memunculkan besaran periode dan frekuensi. Payung yang diputar mengelilingi pusat kemudian dihitung waktu dalam satu putaran, maka waktu yang dihitung dalam satu kali putaran inilah yang dinamakan dengan periode. Banyaknya putaran payung yang dihasilkan tiap satuan waktu dinamakan dengan frekuensi. Putaran payung memunculkan gerakan yang berulang sesuai dengan lintas geraknya pada suatu saat tertentu, lalu kemudian gerakan putaran payung ini kembali melewati posisi awalnya. Hal ini sesuai dengan konsep periode dan frekuensi yang memperhatikan sebuah titik pada lintasan geraknya, kemudian sebuah partikel yang sudah melakukan satu putaran penuh akan kembali melatih posisi semula. Hubungan antara periode dan frekuensi dapat dilihat pada persamaan T sama dengan 1 per F. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa semakin cepat main memutar payung, maka semakin banyak jumlah putaran yang dihasilkan tiap satu satuan waktu, dan semakin singkat pula waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran. Perpindahan sudut merupakan perpindahan partikel dalam gerak melingkar. Perpindahan sudut didefinisikan sebagai sudut yang dibuat benda yang berotasi selama selang waktu tertentu. Pada perpindahan ini, sudut disapu oleh sebuah garis radial mulai dari posisi awal garis θ 0 ke posisi akhir garis θ. Sehingga persamaan untuk perpindahan sudut yaitu delta θ sama dengan θ dikurangi θ 0. Satuan SI untuk delta θ adalah rad atau radian, dengan θ sama dengan 2pi radian. Properti yang menjadi perhatian pada kesenian Sinuman Hadra adalah payung besar yang dihias dengan banyak manik-manik. Ketika payung digerakkan dengan cara diputar-putar, maka manik-manik yang ada pada payung akan berpindah. Pergerakan manik-manik ketika payung diputar dapat memunculkan besaran fisika yaitu perpindahan sudut. Berdasarkan sudut pandang dari atas payung yang diputar berlawanan dengan arah jarum jam, payung yang memiliki jari-jari R dengan poros putaran di O, kemudian ditinjau satu manik-manik yang berada di titik A. Ketika payung diputar, maka manik-manik yang berada di titik A akan berpindah ke titik B dalam lintasan gerak yang melingkar sejauh S.
Perpindahan posisi tersebut menunjukkan bahwa mani-mani tersebut telah menempuh perpindahan sudut theta. Besar sudut theta dapat diketahui dengan rumus S per R. Apabila sebuah benda seperti manik yang berada di payung membentuk sudut theta 1 pada saat sebelum payung diputar, maka setelah payung diputar, sudut yang dibentuk oleh manik tersebut akan berubah menjadi theta 2. Maka perpindahan sudut yang dialami oleh manik 1 adalah delta theta sama dengan theta 2 dikurangi theta 1. Kecepatan sudut atau disebut juga dengan kecepatan angular adalah besar sudut yang ditempuh setiap satuan waktu. Suatu benda menempuh lintasan sepanjang busur lingkaran pada selang waktu delta t dan sudutnya sebesar delta theta. Perubahan sudut tersebut mengikuti arah gerak benda. Selang waktu untuk menempuh putaran disebut sebagai periode dan sudut satu putaran penuh besarnya 360 derajat. Payung Sinoman-Hadra yang diputar memunculkan besaran fisika seperti kecepatan sudut. Gerakan perputaran payung tersebut memunculkan periode dan frekuensi serta menyebabkan adanya perpindahan sudut. Kecepatan sudut di sini merupakan besar sudut yang ditempuh setiap satu satuan waktu. Ketika payung yang diputar telah menempuh lintasan sepanjang busur lingkaran pada selang waktu delta t dengan sudutnya sebesar delta theta, maka akan menghasilkan perubahan sudut yang mengikuti arah gerak payung. Selang waktu yang dibutuhkan payung untuk menempuh satu putaran atau disebut dengan periode dan sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Satu putaran berhubungan dengan sudut 2 pi radian, maka secara matematis kecepatan sudut dapat ditulis dengan omega sama dengan 2 pi f atau omega sama dengan 2 pi per t. Untuk memutar payung Sinoman-Hadra, pemain biasa menggunakan kayu yang terhubung dengan lingkaran payung. Lingkaran payung dan kayu yang terletak dalam titik atau sumbu pusat yang sama menunjukkan bahwa nilai kecepatan sudut antara kayu atau bata pemutar dengan lingkaran kayu adalah sama. Kecepatan linier atau disebut juga dengan kecepatan tangensial adalah hubungan antara panjang lintasan yang ditempuh benda tiap selang waktu tempuhnya. Setiap partikel atau titik pada benda yang melakukan rotasi memiliki kecepatan linier v setiap saat. Apabila benda berada pada jarak r dari sumbu rotasi dan benda berotasi dengan kecepatan sudut omega, maka kecepatan linier benda arahnya menyinggung lintasan melingkarnya. Selain memunculkan besaran kecepatan sudut, payung Sinoman-Hadra yang dimainkan dengan diputar-putar juga memunculkan besaran kecepatan linier. Setiap titik pada benda yang berotasi memiliki kecepatan linier v setiap saat. Kecepatan linier merupakan jarak yang ditempuh per satuan waktu ketika payung diputar. Ketika payung bergerak melingkar beraturan dari suatu titik, selang waktu yang dibutuhkan payung untuk menempuh satu putaran penuh disebut sebagai periode. Dengan demikian, maka payung telah menempuh lintasan linier sepanjang satu keliling lingkaran. Jika payung yang berada pada jarak r dari sumbu rotasi, payung tersebut berotasi dengan kecepatan sudut omega. Maka, payung memiliki kecepatan linier dengan arah yang menyinggung lintasan melingkarnya. Besar kecepatan v adalah v sama dengan delta s per delta t. Dengan demikian, maka kecepatan linier dari payung yang diputar adalah v sama dengan delta s per delta t atau v sama dengan r kalikan omega. Sekian penjelasan saya mengenai konsep fisika pada kesenian Sinoman-Hadra. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.